Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kakak Dila. Di video kali ini kakak mau share nih buat adik-adik beberapa contoh soal yang bisa dijadiin acuan untuk belajar di rumah masing-masing. Bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu kakak dengan subscribe ya. Dan semoga video ini juga bermanfaat. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik, kita mulai soal nomor 1. Satu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan 1 bagian pasir. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan beton tersebut. Jika P menyatakan banyaknya semen dan Q menyatakan banyaknya pasir, manakah hubungan yang benar? Kayak gitu. Dimana P sama dengan 5A dan Q adalah 4. Oke, kita permisalkan ya adik-adik. Jadi P di sini dimaksud adalah sebagai semen. Oke, dan Q dimaksud di sini adalah pasir. Ya, jadi kita harus bikin permisalan dulu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa A bagian semen dan 1 bagian pasir, berarti A bagian semen ya, dan 1 bagian pasir. Lalu 3 bagian semen dan 5 pasirnya. Nah, kayak gitu. Jadi kita mencari hubungan antara P dengan Q. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan perbandingan di mana A kita bagi dengan 3, berarti ini khusus untuk semennya. Lalu kita sama dengan ini dengan 1 dibagi dengan 5 si pasirnya, sehingga dapat kita kali silang 5A sama dengan 3, berarti A nya sama dengan 3/5 kayak gitu ya. Nah, berarti untuk mencari berapa sih harga dari P, karena kan kita nggak tahu ya nilai P berapa, sementara Q di dalam soal ada diketahui nilainya 4. Berarti kita harus mencari nilai P atau nilai dari si semennya, kayak gitu. Kita batasi dulu. Lalu sehingga P tadi kan si semen ya, berarti P tadi itu adalah 5A di dalam soal. Ya, 5A di dalam soal, sehingga kita substitusikan P dikali dengan nilai A yang ini, kita masukkan ke situ, jadi 3/5. Oke, sehingga kita dapatkan jawabannya adalah 3 ya, kayak gitu. Nah, untuk mencari hubungan P dengan Q tadi diketahui nilainya di dalam soal 4, sehingga hubungan P dengan Q adalah P kecil dari Q, karena P-nya adalah 3 dan Q-nya adalah 4. Jadi jawaban yang benar adalah option B. Next, soal selanjutnya. Sebuah gelang tersusun atas 8 manik-manik. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P banyaknya cara yang berbeda untuk menyusun manik pada gelang jika hanya 2 manik dari 8 manik tersebut yang sama, sedangkan Q nilainya adalah 50.000. Oke adik-adik, kalau kita ilustrasikan ya, di sini nih adanya, kita bikinlah tempatnya itu ada manik-manik ya. Di sini ada manik-manik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti di sini 8 manik-manik. Lalu di sini kan katanya dari 8 manik-manik ini hanya 2. Jadi dari sini nih hanya 2 yang sama. Ya, hanya 2 manik-maniknya yang sama kayak gitu. Berarti ini bisa kita masukkan ke konsep peluang. Artinya di sini tuh untuk mencari nilai peluang atau P adalah rumusnya semua faktorial kita bagi dengan yang sama.
kayak gitu ya. Sehingga kita tinggal masukin semua ini berarti kan yang total ya. Di sini yang totalnya adalah 8 manik-manik, berarti 8 faktorial kita bagi dengan yang sama, berarti yang samanya 2 faktorial. Nah, jadi kalau kita kalikan ini kan 8 kali 7 kali 6 kali 5 4 3 dan 2 sampai ini kayak gitu. Lalu kita bagikan dengan 2. Nah, sehingga bisa kita coret angka 2 di atas dan 2 di bawah. Nah, adik-adik tinggal cari sendiri ya berapa perkalian nih. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Sehingga ini total jawabannya adalah 20.160 ya, yaitu adalah oke, berarti di sini kita mencari hubungan ya. Oke, kita hubungkan dengan hubungannya kayak gitu. Nah, kita udah dapat nilai dari P ini ya. Nilai dari P adalah 20.160 rupiah. Kalau kita hubungkan dengan nilai Q, berarti di sini adalah apa? P bakalan kecil dari Q. Kenapa? Karena Q-nya di sini 50.000. Kayak gitu. Pastinya P kecil dari Q. Jadi jawabannya yang benar adalah option B. Semangat ya. Oke, next soal selanjutnya. Sebuah keluarga datang ke sebuah restoran dan duduk di sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Mereka hanya datang sebanyak 5 orang dan setiap kursi hanya dapat ditempati paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dengan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di mana P adalah banyaknya susunan tempat duduk yang berbeda dan nilai Q-nya udah diketahui adalah 24. Nah, berarti kita harus mencari berapa nilai dari si P. Kalau kita ilustrasikan ya, di sini adanya meja yang berbentuk lingkaran. Oke. Di sini ada orang 5 yang bakalan di sekitar meja itu duduk kayak itu. Sementara kursi hanya ada 1. Kita taruhlah kursinya di sini yang akan ditempati oleh paling banyak 1 orang. Berarti ini kita pakai konsepnya adalah permutasi siklis. Oke ya. Kita tulis permutasi siklis. Ya, artinya di sini untuk mencari nilai dari IP-nya sama dengan adalah total orang yang mau duduk kan 5 ya, berarti 5 kita kurangi dengan kursi maksimal yang akan ditempati, yaitu 1 dalam kurung faktorial. Berarti 5 kurang 1 adalah 4 faktorial. Sehingga kalau kita hubungkan nilai dengan nilai Q adalah berapa kira-kira, Dek? Oke, sehingga 4 faktorial itu sama juga dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 4 kali 3 kan 12 ya. 12 kali 2, 24, dan 24 kali 1 adalah 24. Sehingga hubungan P dengan Q gimana? Kayak gitu. Adalah sama. Kenapa sama? Karena di dalam soal disebutkan bahwa nilai Q-nya juga 24, sehingga jawabannya bakalan sama dengan nilai P. Oke ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah option C. Bisa ya Adik? Ya, yakin bisa ya. Next soal selanjutnya, dari angka 9, 6, 4, 2 akan dibuat bilangan 5 angka, di mana angka 4 muncul tepat 2 kali. Banyak bilangan yang terbentuk adalah, jadi kalau kita tuliskan di sini ya, ada angka 9, ada 6, ada 4, dan ada 2 kayak gitu. Nah, dari angka tersebut ya, dari angka 4 macam ini bakalan dibuat 5 angka, berarti akan dibuat 5 angka. Nah, di mana angka 4, jadi angka 4 di sini tuh muncul 2 kali, berarti 1 dan 2 gitu. Munculnya totalnya 2 kali. Maka banyak bilangan yang terbentuk adalah
Oke, sehingga bisa kita gunakan rumus yang tadi ya. Berarti untuk mencari nilainya adalah kita anggap aja dia P. Berarti semua kita bagi yang sama. Kayak gitu ya. Ini rumusnya yang selalu diingat. Sebenarnya ini adalah soal yang nggak terlalu sulit kayak gitu, tapi menjebak kalau adik-adik nggak kuasai triknya. Jadi di sini P sama dengan semua, artinya semua bilangan yang akan dibuat di sini adalah 5 kan? Nah, 5 ini berarti yang samanya cuma 2 kayak gitu. Jadi kalau kita bikin 5 faktorial dibagi dengan bilangan yang sama yaitu 2 faktorial, karena angka 4 tuh dibikin cuma 2 yang sama kayak gitu. Sehingga kita kesampingkan aja, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kita bagi dengan 2. Nah, kita coret 2-nya, sehingga 5 kali 4 adalah 20. 20 dikali 3 adalah 60 kayak gitu. Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk, jadi semua total ini adalah 60, yaitu yang benar adalah option D. Bisa ya? Next, soal selanjutnya. Diketahui X besar dari 1, maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan adalah maka hubungan P dan Q yang benar adalah. Nah, jadi kita di sini mencari nilai P dan Q dulu ya. Nah, di mana kata kuncinya? Diketahui bahwa adalah X besar dari 1. Berarti bisa jadi X-nya 1,2, 2 dan lain sebagainya, pokoknya besar dari 1. Oke, kita lihat nilai yang pertama adalah nilai P. Nilai P di sini adik-adik bisa lihat bahwa X ya, dalam kurung X pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 kita bagi dengan X pangkat 2 berpangkat 4. Oke, kita cari nilai ini dulu kayak gitu. X pangkat 3 diakarin 2 ini berapa? Dipangkatin 2 berapa? 6 kan? Karena 3 kali 2 adalah 6, tambah 1 adalah 7. Berarti ini adalah X berpangkat 7. Kita bagi dengan 2 kali 4 8, berarti X berpangkat 8. Nah, kalau sama-sama kita bagi nih ya, berarti ini habis kan, ini habis, berarti kan boleh kan kita anggap ini sebagai 1 kayak gitu. Lalu ini kita coret sisanya, karena kan ini sama-sama kita bagi 7 sisa 1 di sini, berarti X aja kayak gitu, karena walaupun nggak kita tulis satunya ini sama aja, bisa. Nah, ini baru nilai dari si P. Nah, sekarang kita buktikan untuk mencari nilai Q. Nilai Q di dalam soal ditulis bahwa Q-nya adalah X ditambah dengan 2. Oke, berarti simpel aja sampai sini. Nah, caranya gimana Kak untuk menentukan nilainya? Oke, adik-adik boleh misalkan nilai X-nya, kan katanya X-nya besar dari 1. Kita misalkan X-nya adalah 2. Kayak gitu. Kalau adik substitusikan ke sini, 1 dibagi 2 berapa? 0,5. Kalau kita substitusikan ke sini, kalau X-nya 2 berarti 2 tambah 2 adalah 4. Berarti Q-nya 4, P-nya adalah 0,5. Sehingga hubungan antara P dengan Q adalah P pasti akan kecil dari Q. Ya, jadi kakak memisahkan di sini X-nya tuh 2. Biar untuk memudahkan aja, boleh adik-adik ganti nilainya 3, 4 lain sebagainya. Nanti bakalan sama juga tujuan akhirnya apa kayak gitu. Nah, jadi P kecil dari Q, jawaban yang benar di sini adalah option B. Bisa ya adik-adik? Bisa dong. Oke, next soal selanjutnya. Ini soal terakhir. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, kita tulis dulu ya, ini berhubung dengan tahun-tahun. Dimana P sama dengan adalah minus 2019, lalu kita tambahin dengan 2020 ya, dan kita kali dengan 2018.
lalu kita kurangi dengan 3. Nah, di sini kita dituntutnya untuk berpikir kritis adik-adik, karena angka di sini kan lumayan besar ya, nggak mungkin kita mencarinya karena bakalan lama. Jadi kita gunakan trik yang lebih mudah, itu dengan cara mengkondisikan angka-angka disebut tuh lebih sederhana dengan, kan ini kan minus 2019 ya, kita tambah, kita jadiin aja 2020 ini menjadi 2019 dengan penambahan 1. Bisa ya, kalau ini kan dijumlahkan hasilnya 2020 kayak gitu. Lalu 2019 ini bisa kita lakukan dengan pengurangan 1 dan dikali dengan minus 3 kayak gitu ya. Nah, jadi cara lebih sederhananya kita juga bisa menjadiin minus 2019 ini ditambah dengan ini kan, kalau kita kali silang kan jadinya berpangkat ya, berarti 2019 pangkat 2 kurang dengan 1 pangkat 2 ya, kayak gitu. Nah, kurang dengan 3 sehingga minus 2000. Oke, berarti ini tinggal apa aja lagi ya, minus 1 kurang 3. Jadi jawabannya yang benar adalah minus 4. Nah, oke, selanjutnya kita lihat nilai Q. Q sama dengan, kita batasi dulu, 2018 ya, kita kali dengan 2020, lalu kita kurangi dengan 2019 berpangkat 2. Nah, jadi 2018 ini kita kondisikan juga dengan 2019. Kita jadi 2019 kurang 1 ya. Lalu kita kali dengan 2019 ya, tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena ini 2020 kan. Nah, lalu kita kurangi dengan 2019 pangkat 2 sama dengan, jadi ini kalau kita kali silang juga, ini 2019 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2 dikurang 2019 pangkat 2, sehingga ini bisa kita coret, jawabannya adalah minus 1. Oke, berarti hubungan P dengan Q adalah P adalah kecil dari Q, karena P min 4 dan Q adalah min 1. Nah, jadi jawaban di sini yang benar itu adalah option B. Oke, bisa ya adik-adik? Oke adik-adik, sekian dulu video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk sebelum ujian berdoa dulu dan yakinkan diri kalian pasti bisa untuk ngerjain soal-soalnya. Thanks for watching, see you on my next video, bye bye.